Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan ke-14 untuk PTM Mikro ya, pertemuan terakhir. Seharusnya kita akan ngomong soal monopolistic competition dalam pertemuan ke-14, tapi karena ada materi di pertemuan sebelumnya, pertemuan 13 mengenai game teori yang belum selesai, kita akan selesaikan di pertemuan ini. Jadi saya nggak jadi, kan yang ini saya mau nge-merge dua video jadi satu, sehingga tetap pertemuan 13, tetap videonya seperti yang saya upload kemarin di YouTube. Ini materi pertemuan 13 yang belum selesai akan saya diskusikan dalam pertemuan ini, pertemuan 14. Sebelum saya masuk ke materi 14. Jadi ini mungkin agak panjang di pertemuan ini. Oke, saya mulai ya. Saya mau share screen dulu. Oke, sebentar. Oke, semoga sudah benar ya screen share-nya. Oke, ya. Jadi kemarin ya review sedikit dari pertemuan sebelumnya soal game teori ya. Game teori ditemukan oleh diformulasikan pertama kali oleh John von Neumann di tahun 1900 yang beliau adalah hidup di antara 1903 sampai 1957. Game teori ini juga dapat Nobel nggak salah tahun 2019 atau 18, saya lupa pastinya ya. Game teori ini melihat bagaimana dua atau lebih pemain memilih strategi ya, yang dimana pemilihan strategi ini saling mempengaruhi satu sama lain ya. Ini menggambarkan bahwa carefully chosen dalam suatu situasi tertentu, carefully chosen random pattern of behavior may be the best strategy. Jadi random pattern perilaku yang random ya, polanya random, tapi yang dipilih secara random, secara careful, hati-hati, itu bisa jadi kadang-kadang menjadi strategi terbaik ya. Nah, kaidah utama dalam game teori ialah kita harus memilih strategi ya dengan asumsi bahwa lawan itu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri ya, apa yang terbaik buat mereka, dia mengambil keputusan dalam kerangka yang paling terbaik bagi si lawan kita ya. Itu asumsinya bahwa si kita punya lawan oponen akan bertindak untuk memaksimalkan dia punya kepentingan ya, seperti itu. Oke, yang sebagai gambaran dari game teori, kita kasih ilustrasi ya. Ini ilustrasi yang namanya prisoner dilema tahanan ya. Jadi ini ada dua orang yang ditangkap ya, dua orang komplotan penjahat ya, satu tim ketangkap sama polisi. Si A dan ada dua nih ya, si prisoner A dan prisoner B. Nah, dia prosedur ini kan pakai background di Amerika ya. Kalau orang ditangkap itu akan diinterogasi dalam sel yang terpisah. Nah, masing-masing prisoner ya atau tahanan punya dua opsi. Satu, dia bisa ngakuin kejahatan yang dilakukan. Ini case-nya seringkali dipakai itu bank ya, bank robbing, perampokan bank. Biasanya mereka pakai tutup muka ya, jadi nggak kelihatan mukanya. Nah, mereka melakukan perampokan bank. Jadi identitasnya seringkali nggak diketahui ya. Nah, ada dua pilihan. Pertama kali mengakui bahwa mereka salah ya, atau yang kedua diem ya, nggak ngakuin kesalahannya. Jadi kan ini asumsinya bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk menahan kedua orang ini, jadi perlu ada kesaksian dari para pelakunya. Oke, jadi ada empat kemungkinan outcome dari dua pilihan tadi ya. Jadi kalau seandainya prisoner A dan prisoner B sama-sama confess, sama-sama ngaku, maka dua-duanya akan dihukum masing-masing 5 tahun penjara ya. Kalau dua-duanya ngaku sebagai yang bersalah ya. Tapi kalau dua-duanya ngaku nggak bersalah, ini yang di sini dia. Jadi dia akan masing-masing dapat setahun. Nah, kenapa kok lebih kecil? Ya karena kan buktinya nggak cukup ya, karena nggak cukup bukti ya dihukumnya pendek ya kan. Kalau di sini cukup bukti, maka tiap orang akan dikejar 5 tahun penjara sama-sama ngaku. Kompakan nggak ngaku, dua-duanya cuma setahun ya. Nah, ini sepertinya best outcome buat dua-duanya kan, sama-sama nggak ngaku.
Ya, jadi ini adalah harusnya the best outcome untuk kedua pemain ini ya, sama-sama nggak ngaku. Tapi ada suatu paradoks di sini ya. Jadi ini yang paling jelek kan, kalau dulunya ngaku dapat 5 tahun ya. Seandainya si B nggak ngaku ya, remain silent, terus yang si A ngaku. Nah, karena si A ngaku ya, dia dianggap membantu memecahkan kasus ya, bekerja sama ya, sebagai dia mendapatkan 0, bebas dari hukuman karena sudah mengaku, sudah membantu polisian dalam menemukan bukti-bukti untuk mengungkapkan perkara ini ya. Jadi ini bisa terjadi juga karena polisi. Jadi polisi kan itu mencoba untuk menggoda lah ya, memberikan insentif. Ayo kamu kalau ngaku nanti tak kasih bebas, tapi kamu harus ungkapkan semua bukti-buktinya gitu kan. Nah kayak gitu ya. Jadi tapi sebaliknya si B, karena si B nggak ngaku ya, kalau orang nggak ngaku kan hukumannya akan double bernambah kan, 20 tahun buat si B ya kan. Sebaliknya kalau si A kompakan ya untuk diam nggak ngakuin, tapi yang B yang mengaku, maka si B yang bebas, si A 20 tahun penjara ya. Jadi kita lihat di paradoksnya, meskipun remain silent buat dua orang ini adalah the best strategy ya buat secara keseluruhan dua orang ini, tapi untuk as individual ya, best strategy ialah untuk nggak ngaku ya, untuk mengaku adalah the best strategy as individuals ya kan, karena di sini insentifnya nggak dipenjara sama sekali. Ini emang penjara yang paling ringan, tapi di ini nggak dipenjara sama sekali. Jadi karena adanya insentif bagi tiap orang untuk mengingkari kesepakatan itu susah untuk dibangun, ya kan, susah dibangun. Walaupun ini udah jelas kan, ini adalah yang terbaik untuk kedua pihak untuk sama-sama tidak ngaku, ya kan. Tapi tiap individu punya insentif untuk mengaku dengan asumsi bahwa lawannya itu tidak mengaku, dia dapat bebas. Tapi kembali lagi, kalau the best strategy adalah ketika kita melihat bahwa tiap orang itu mengambil keputusan based on their self interest, maka kalau seperti itu maka dia ngaku aja, ya kan, ngaku aja sama-sama dapat 5 tahun penjara. Ya, kalau resikonya kalau kita diam sedangkan teman kita ngaku, resikonya kita yang akan dapat penjara 20 tahun. Mendingan kita ngaku aja. Itu kalau dari konteks game tadi kan, kita harus bertindak dengan asumsi bahwa pemain lawan ya itu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri gitu. Oke, kita kembali ke kasus duopoli di kota kecil yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi sedikit refresh ya. Ini kemarin kan ada 140 orang dalam suatu desa gitu ya, atau kota-kota kecil gitu ya. Jadi ini adalah harga, yang sebelah kiri ini adalah ini price ya. Ini price dan ini adalah quantity, ya kan? Ini kan karena pasarnya pasar imperfect competition, ada hubungan antara price dan quantity. Produksinya semakin besar, ya kan? Semakin besar produksinya, harganya semakin murah, ya kan? Semakin murah lah harga, semakin murah. Karena harganya melimpah kan. Bahkan pada tingkat ini ketika diproduksinya 140 nggak ada harganya. Semua orang punya HP gitu kan. Yang ekstrimnya di sini harganya sebesar 45 ya. Yang punya HP cuma 50 orang di kota tadi ya. Jadi ada trade off itu. Nah, kita lihat kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ketika pasar ini pasar kompetitif, maka dia akan berproduksi saat P sama dengan MC, yaitu mana P-nya kayaknya ini kan MC-nya sebesar 10 kan, karena kita tahu di awal bahwa MC sama dengan 10, maka dia akan berproduksi di 120. Di sini profit sama dengan 0 ketika di kompetitif market. Nah, tapi kalau di monopoli maka dia akan masing-masing profit, ya kan. Ini adalah kita lihat yang paling tinggi, profit tertinggi ya, ini terjadi saat Q-nya 60 ya, dan harganya 40 ya. Jadi ini adalah monopoli outcome. Nah, jadi kalau dua pelaku ini, ini kan kemarin AT&T ya, AT&T sama si Verizon ya, Verizon. Nah, kalau dulunya bertindak untuk kebaikan dua orang, maka dulunya akan bersepakat di produksi 60 ya kan, dibagi dua, yang AT&T 30, Verizon 30 ya kan, jadi totalnya 60. Ya, itu akan dapat
1.800 bagi 2, 900 buat tiap orang. Jadi kalau apa namanya, duopoli ini sepakat untuk kolusi, ya, berkolusi, maka dia akan berproduksi di P, apa itu, dia akan berproduksi di Q sama dengan 30, ya kan, masing-masing. Jadi totalnya buat industri adalah 60. Nah, saat Q sama dengan 60, maka price-nya adalah sebesar 40. Ya, profitnya adalah 1.800 bagi 2, tiap orang dapat 900. Profit tertinggi daripada pilihan produksi yang lain. Nah, tapi jika ada salah satu mengingkari perjanjian, misalnya AT&T, ya, untuk mengingkari perjanjian, dia produksi sebesar 40, harusnya cuma 30 kan? Nah, dia 40. Akibatnya buat industri ialah 40 tambah 30. Ya, di level industri nggak lagi di angka 60, tapi 70. Ya, kalau angka 70 kita lihat, kalau kuantiti 70, kasih warna ya yang beda biar kelihatan. Nah, warna biru aja. Oke, kalau dia di 70, maka price-nya 35, nggak lagi 40 ketika key industri di level 70. Akibatnya harga menjadi 35 tadi kan. Kuantitasnya untuk industri jadi 70, ya kan. Maka profitnya AT&T 35 dikurangi 10. 10-nya adalah di cost kan, cost per unit ya. 35 adalah revenue per unit. Jadinya 1.000. Nah, jadi kalau AT&T mengingkari kesepakatan, dia dapat profit yang lebih tinggi daripada dia setia pada kesepakatan. Ya. Nah, jadi ada keuntungan AT&T lebih tinggi jika mengingkari kesepakatan, ya. Nah, kalau Verizon kemudian kalau gimana dengan Verizon? Kalau Verizon nggak sadar, dia tetap produksi di 30, maka seharusnya dia dapatkan profit sebesar apa namanya 30, ya kan? Kalau dia nggak sadar ya, dikalikan 35 dikurangi 10. Ya kan, kalau dia nggak berubah, maka dia dapatnya berapa nih? Ini kan 25 kalikan 30 dapatnya 750. Nah, lebih rendah. 750 dapatnya. Ya. Dapat apa namanya daripada kalau apa namanya bersepakat di situ kan lebih rendah daripada seharusnya gara-gara si AT&T mengingkari kesepakatan. Nah, kalau kemudian dia udah di apa namanya siklus produksi berikutnya Verizon kemudian udah aku juga sama kayak AT&T, aku juga memproduksi Q40. Nah, akibatnya kemudian total output industri bergeser dari tadinya 70 menjadi sekarang 80. Ya. Nah, ketika harga 80 ya kan, maka P-nya adalah 30, ya kan? Seperti ini ya. P-nya 30, ya kan? Nah, akibatnya kalau P30 sekarang apa namanya tiap perusahaan akan dapat kan, tiap perusahaan produksi 40, harganya 30 kurangnya 10 dapatnya 800. Ya. 800 lebih rendah daripada kalau sepakat monopoli, ya, sepakat di harga masing-masing profit, ya kan? Tapi 800 ini lebih rendah juga, ya, si AT&T tadinya dapat 1.000, sekarang dapat 800, yang lebih rendah daripada sebelumnya dia, kalau dia seandainya dia stick to the plan, tetap 900, ya kan? Tapi buat Verizon, dia untung. Tadinya kan harusnya dapat 900, tapi bodong, ditipu sama si AT&T, dapatnya cuma 750, ya kan? Sekarang setelah dia sama-sama mengingkari kesepakatan, dia dapatnya sekarang 800, ya, nambah plus 50, ya. Sedangkan si AT&T turunnya 200, minus 200 kan buat AT&T. Ya, jadi ini duopoli, kesimpulannya Pak, ini adalah mirip sama oligopoli. Jadi oligopoli itu berlaku dengan, makanya kenapa kok game theory itu sangat apa namanya penting dalam membahas oligopoli, karena perilaku oligopoli bisa dijelaskan dengan game teori. Kan sama kayak tadi ya, ketika bersepakat memang lebih menguntungkan buat kedua pihak, tapi keuntungan tertinggi buat individu ialah ketika dia berhasil menipu lawannya. Ketika lawannya tetap memegang perjanjian, tapi dia menipu, sama seperti kasus prisoner dilemma tadi ya, seperti itu. Jadi 1.000 ya, kalau bersepakat the best outcome untuk kedua orang adalah 900. Tapi buat individu yang paling menguntungkan adalah 1.000 ketika dia berhasil menipu lawannya. Ya,
Nah, ini adalah kondisi keseimbangan. Ya, terakhir nih ya, di sini adalah kondisi keseimbangan ketika dua-duanya memproduksi di 40 unit. Ya, ini adalah kondisi keseimbangan. Kenapa kok keseimbangan? Karena ketika nggak ada insentif untuk meningkatkan produksi di atas itu. Misalnya kalau AT&T ya sebagai balasan dari Verizon mengejar produksi di 40, dia menaikkan sebesar 50 kinya, apa yang terjadi? Tadi di pasar jadinya tadi kan 80, sekarang tambah 10 kan, karena 40 naik ke 50 jadinya 90. 90 harganya pada kuantiti 90 harga adalah sebesar 25 harganya ketika 90. Nah, harganya 25 maka 50 kalikan 25 kurangi 10 750. Ya, padahal waktu sebelum ini saat key-nya di level 40 dia dapatnya 800 si AT&T. Kalau dia naikkan jadi 50, dia malah turun $50. Jadi nggak menguntungkan buat AT&T untuk meningkatkan produksinya. Ya, karena profit AT&T lebih tinggi saat Q40 dibandingkan dengan Q50. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Kasus pertama tadi ya ketika keseimbangan di 30 unit ya. Tadi kan keseimbangan pertama kan 30 unit ya. Di 30 unit itu dapatnya 900. Kalau dia mengingkari AT&T nambah 40 unit, dia dapat 1000 daripada kalau dia konsisten dengan kolusinya dengan Verizon, dia dapatnya 900. Kalau dia mengkhianati, dapatnya 1000, menambah 10 unit dia dapat 1000. Tapi setelah dibalas sama Verizon juga ngejar di angka 40 unit, dia dapatnya 800 sekarang karena Verizon sudah mengejar produksinya AT&T. Nah, AT&T kalau dia menambah 10 unit lagi sebesar 50 nggak menguntungkan. Beda saat yang pertama tadi ketika dia dari 30 ke 40. 40 ke 50 ternyata malah turun profitnya. Jadi nggak ada keuntungan dari menambah produksi. Karena itu disebut equilibrium. Jadi akan stay di output sebesar 40 untuk tiap firm atau totalnya adalah 80 untuk level industri. Ya, itu adalah the best strategy for everyone. Oke. Jadi itu ya, itu oligopoli as a prisoner dilemma ya, seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, jadi seperti saya bahas tadi bahwa oligopoli adalah suatu prisoner dilemma, ya kan? Kemudian tadi bagaimana problemnya mirip ya, mimicking ya, mirip bagaimana game teori itu bisa diaplikasikan dalam menganalisis pasar oligopoli ya. Jadi ketika oligopoli itu membentuk suatu kartel ya, itu harapannya ialah untuk mencapai suatu levelnya monopoli ya, outcome dari monopoli. Ya, jadi ketika mereka mencoba untuk membentuk kartel, mereka menjadi pemain ya, pemain dalam suatu game yang bernama Prisoner Dilemma ya, yang seperti kita bahas tadi sebelumnya ya, ketika duopoli seperti itu. Nah, contoh yang sebelumnya kita bahas tadi ya, duopoli example ya, AT&T are duopolies ya in small town. Jadi kan sama kan ya. The cartel outcome maximize profit ya. Kalau misalnya keduanya sepakat ya, best outcome untuk keduanya ialah ketika dua-duanya sepakat untuk berproduksi di 30 unit ya kan. Itu akan memaksimalkan profit untuk siapapun, untuk si Verizon maupun AT&T ya. Seperti tadi kan ini jadi kita petakan ya game teorinya bagaimana AT&T and Verizon kompetisinya ini sebenarnya adalah suatu mirip atau dapat dianalisis dengan game teori. Gamenya adalah Prisoner Dilemma. Ya, kita lihat di sini AT&T punya dua pilihan. Dia mau tetap pada kesepakatan di 30 ya, atau dia mengingkari kesepakatan dengan produksi di Q40. Sama juga Verizon juga punya
punya pilihan yang sama. Ya, ketika keduanya sepakat untuk berproduksi di sebesar Q30, ya kan, maka dua-duanya akan mendapatkan untung sebesar 900. Ya, nah, tapi ketika dua-duanya nggak sepakat, ya, tidak bersepakat, produksinya sebesar di Q40, maka AT&T dapatnya 900 dan Verizon dapatnya 800, ya. Jadi nggak bagus sebenarnya, ya. Yang bagus buat keduanya ialah ketika di blok ini, di blok apa namanya, ketika dunia sepakat pada kesepakatan di produksi di 30. Tapi buat level individu, keuntungan tertinggi ialah ketika berhasil menipu lawannya, ya. Ketika Verizon sudah committed untuk di 30, kemudian AT&T mencurangi kesepakatan dengan produksi sebesar 40, ya kan, dia dapat untung lebih gede 1000 daripada dia apa namanya tetap pada kesepakatan. Buat Verizon, ketipu, ya, ongkos dari penipuan itu ialah kehilangan profit sebesar 150, ya kan, yang diharapkan dapatnya apa namanya 900, tapi karena ditipu sama AT&T, dia dapatnya cuma 750 minus 150 daripada sebelumnya. Ya, itu makanya kemudian susah ya kartel itu dibentuk, karena keuntungan berhasil mencurangi pasangan itu lebih besar buat perusahaan daripada loyal pada kesepakatan awal, ya. Itu kenapa kok sudah bekerja sama di kartel. Dan apa namanya, ketika tadi kita apa strategi terbaik, strategi terbaik itu harus dipikirkan dengan asumsi bahwa si lawan, ya, itu akan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Dalam konteks ini maka tiap lawan akan mencoba untuk berproduksi di 40. Kalau kita asumsikan seperti itu bahwa wah, insentif tertinggi adalah mengkhianati perjanjian, ya udah asumsikan bahwa AT&T akan produksi di 400. Kalau kita sudah mengasumsikan AT&T berproduksi di 40, mengkhianati kesepakatan, maka kita jangan mau dikibuli, kita harus juga produksinya di 40 juga. Nah, supaya kita terhindar dari dapat profit yang lebih rendah dari 50, ya, tapi dapat 800, better dan 50. Even enggak yang terbaik buat kedua pihak. Ya. Jadi itu namanya disebut dengan dominan strategi, ya, strategi yang dominan, yang apa namanya diambil oleh kedua pihak, yang paling mungkin kemungkinan diambil. Jadi dominan strategi adalah strategi yang diambil dengan asumsi bahwa apa namanya pihak lawan itu mengambil strategi yang terbaik. Jadi the best strategi yang dipilih dengan asumsi bahwa pihak lawan itu memilih strategi terbaik. Maka each firm dominant strategy renege on agreement produce at Q40, ya. Jadi meninggalkan apa namanya kesepakatan dan memproduksi di 40. Ya, itu adalah dominan strategi terbaik yang diambil. Jadi itu karena kalau dia mengkhianati kesepakatan itu the best. Kenapa? Apapun pilihan yang diambil lawan itu akan menghasilkan keuntungan yang tertinggi, ya kan. Ketika lawan itu kemudian sama-sama memutuskan untuk mengkhianati kesepakatan, dia dapatnya 800, ya kan. Ketika dia lawan memutuskan untuk tetap pada kesepakatan, dapatnya 1000, ya kan. Nah, itu adalah strategi yang dominan, yang terbaik. Sedangkan kalau apa namanya terus bersepakat, itu kan dia cuma dapatnya 900. Kalau si lawan itu memutuskan untuk terus pada kesepakatan. Tapi kalau misalnya lawan itu memutuskan untuk tidak mengikuti kesepakatan, dia 750, lebih rendah lagi, ya kan. Maka strategi terbaik yang diambil oleh seorang player regardless apapun pilihan dari lawannya, ya. Itu. Jadi ini dominan strategi. Ini kan dikasih kotak nih. Dominan strategi. Oke, jadi kita lihat contoh lain, ya. Contoh lain dari game theory, ya. Game theory. Jadi di sini ada dua poli. Tadi kita yang sebelumnya pakai contoh kasus dua perusahaan telekomunikasi, ya, AT&T sama
AT&T and sama Verizon ya. Di sini dua toko buku. Yang satunya adalah e-books ya, e-books sama Amazing ya. Nah, ketika ada duopoli ya, ada dua mode yang bisa dilakukan. Mode pertama adalah mode untuk bertarung kan. Jadi misalnya ini price war atau perang harga murah-murahan, mode yang pertama. Mode yang kedua bisa rivalry atau kalau ini persaingan ya. Tujuannya ialah untuk mencapai maksimum profit, ya kan? Jadi untuk rivalry bersaing untuk mendapatkan apa namanya keuntungan maksimum tiap orangnya. Nah, kalau ini mode yang pertama, mode game adalah game price war atau perang harga. Oke, jadi di sini tiap pemain baik e-books mau S-books ya, EZ Books dan Amazing punya dua pilihan. Pertama, mencharge normal price, harga normal, atau price war, atau perang harga. Tentunya kalau price war akan lebih murah daripada normal price ya. Nah, oke, angka sebelum kita lanjut untuk diskusi, saya mau jelas apa namanya kasih penjelasan dulu bahwa angka-angka dalam tabel ini adalah profit ya, profit dari kedua firm yang muncul ketika suatu firm memilih suatu strategi dan firm yang lain memilih strategi tertentu. Oke, kita lihat. Yang pertama, ketika misalnya keduanya EZ Books ya memilih normal price dan sama Amazing juga memilih strategi normal price, dua-duanya mencharge dengan harga normal. Maka kedua-duanya akan dapat keuntungan sebesar $10. Nah, tapi seandainya mereka bersepakat, mereka itu kemudian melakukan price war, ya dua-duanya memilih strategi price war baik EZ Books maupun Amazing, maka dua-duanya akan mengalami kerugian. Ingat tadi saya bilang angka di sini, angka dolar di sini adalah menunjukkan profit. Ketika dia negatif berarti dia loss, rugi. Jadi si EZ Books, EZ Books ya rugi $50, Amazing rugi juga $50 ya. Maka seharusnya yang rasional yang menguntungkan kedua pihak ialah ketika mereka berdua bersepakat untuk mencharge konsumen di harga normal. Tapi lihat kembali lagi, ketika misalnya, tapi walaupun ketika dua-duanya mencharge dengan harga normal itu memberikan keuntungan yang lebih baik ya, ketika mereka bertarung, tapi ada insentif. Jadi nggak insentif, tapi di sini kalau di konteks ini ya beda permainan, beda implikasi ya. Kemarin kita ngomongin soal prisoner dilemma, jelas ada keuntungan daripada mengkhianati kesepakatan kayaknya kan dia. Jadi ketika mereka bersepakat di harga 900, ketika ada salah satunya kemudian mengkhianati, maka yang satu untung sebesar nambah $100 keuntungannya akibat berkhianat. Yang lainnya mengalami kerugian minus 150 ya. Karena apa namanya, karena tetap karena ketipu bisa rugi $150 ya itu. Jadi konteksnya seperti itu ya. Tapi kalau konteks yang ini kan rugi ya, minus ya. Konteks ini nggak kayak gitu ya. Konteks yang ini beda lagi. Nah, ketika misalnya si Amazing ya tetap di harga normal, Amazing tetap di harga normal, kemudian EZ Books memutuskan untuk melakukan strategi price war, maka akibatnya ialah ya namanya pilihan dari EZ Book itu dia mengalami loss sebesar $100 karena memilih strategi price war, sedangkan si Amazing kalau dia tetap di normal price dia rugi sebesar $10 ya. Jadi lebih besar kerugian kerugiannya si EZ Books ya. Ketika dia mengkhianati, ini konteksnya beda. Kalau tadi kan mengkhianati kesepakatan dapat keuntungan lebih besar. Kalau di sini malah rugi lebih besar ya. Jadi untungnya 10, dia mengkhianati kesepakatan normal price ya, malah ruginya lebih besar, malah rugi, lebih menguntungkan untuk bersepakat ya.
dan si Amazing juga rugi juga, sama-sama rugi, tapi ruginya Priceworld lebih besar. Sama juga ketika misalnya si EZ Books memutuskan untuk stay di normal price, kemudian Amazing memilih strategi price war, ya. Akibatnya ialah mereka terjebak di equilibrium yang bawah ini. Di sini EZ Book yang tetap dengan normal price jadinya rugi. Tadinya untung 10, sekarang jadi minus 10. Ya, jadi minus 10 ruginya. Sedangkan si price war minusnya 100, lebih besar lagi karena dia banting harga, ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka pilihan yang terbaik buat tiap orang ialah stay di normal price. Stay di sini, stay di normal price, di blok yang ini. Tak kasih warna yang beda ya, biar kelihatan warna hitam aja. Nah, jadi ini adalah yang paling rasional buat kedua pihak. Kenapa? Ya tadi, karena nggak ada untung yang mengkhianati perjanjian, malah rugi, malah buntung, malah lebih besar. Mereka yang mengkhianati perjanjian malah dapat rugi yang paling besar. Sekali lagi, prisoner dilemma itu tidak selalu berlaku, ya. Itu satu game, ini game yang lain lagi. Jadi dalam konteks seperti ini tidak selalu mengkhianati suatu kesepakatan itu akan menghasilkan keuntungan. Dalam kasus seperti ini malah rugi, kerugian terbesar ketika dia itu mengkhianati suatu kesepakatan, ya. Nah, itu bisa jadi konteksnya, tergantung jadi model permainannya. Oke. Nah, jika ini kondisinya maka apa namanya? Jika kondisi seperti ini, maka men-charge ya, atau menetapkan harga di harga normal adalah dominan strategi untuk kedua perusahaan di dalam setting permainan price war seperti ini, ya. Nah, saya ingat lagi bahwa dominan strategi adalah strategi terbaik yang ditempuh, yang bisa kita tempuh regardless, ya, nggak tergantung dari pilihan lawan, ya. Dan kalau misalnya tadi ya si apa namanya buat si EZ Book tadi, ketika dia stay di normal price dia akan untung 10. Ketika lawannya memilih untuk price war dia minus 10, ya kan? Ya ini masih lebih baik, ya kan? 10 minus 10, ya kan? Kalau kita jumlahkan itu 0 gitu kan. Dibandingkan ketika dia memilih si EZ Book memilih price war. Ketika dia memilih price war dia akan mengalami kerugian minus 100, ya. Ketika dia itu lawannya memilih normal price, dan ketika lawannya memilih price war dia untungnya minus 50, ya. Ruginya tambah sedikit tapi tetap rugi, gitu kan. Jadi ruginya lebih besar ketika lawannya tetap mencharge harga normal. Ketika lawannya ikut juga price war, dia ruginya lebih kecil, ya kan, karena lawannya juga menanggung setengah kerugian. Tapi ini totalnya jadi 150 ruginya. Kalau dia memilih strategi price war untuk di dua kondisi dia totalnya 150. Ini minus 10 sama 10 jadinya 0, ya. Kayak gitu. Maka dominan strategi untuk semua perusahaan ialah untuk memilih di charging at normal price. Jadi tadi ya dominan strategi adalah dominan strategi strategi terbaik, ya, yang bisa diambil suatu perusahaan, nggak peduli apa yang diambil oleh lawan, ya, itu akan memberikan benefit yang terbaik buat si aktor. Nah, ini adalah dominan strategi. Jadi ini dominan strategi di mana? Di normal price. Oke, kita sekarang belajar yang kedua. Yang kedua kita akan belajar soal konsep namanya Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium adalah ketika situasi di mana tidak ada satupun pemain yang bisa mendapatkan apapun dari mengganti strateginya, ya. Given the other apapun pilihan lawan, ya. Jadi equilibrium adalah situasi di mana nggak ada keuntungan untuk mengganti strategi, gitu kan. Nggak dapat keuntungan. Jadi ya udah stay aja karena pilihan apapun itu akan lebih buruk, gitu kan. Apapun pilihan lawan, ya. Jadi bisa dibilang bahwa kalau suatu dominan strategi itu pasti akan Nash equilibrium. Tapi tidak semua Nash equilibrium adalah dominan strategi, ya, gitu. Oke, kita lihat ini contohnya gimana untuk Nash ini di sini Nash equilibrium di normal price, ya. Normal ketika keduanya mencharge normal price.
Nah, ini mirip dengan tadi ya. Kalau ini sekarang rivalry game. Rivalry game adalah suatu game untuk mencapai. Kalau tadi kan murah-murahan, ini mahal-mahalan. Karena yang dikejar adalah mungkin tadi kalau tadi ngejarnya pangsa pasar, jadi nggak apalah profitnya bisa ngejar. Ini kalau ini mengejar profit. Jadi situasi yang paling bagus buat kedua orang adalah ketika dua-duanya mencari harga mahal. Ya, jadi beda sama tadi ya, kan normal price sama price war, murah-murahan. Kalau ini enggak, normal price sama high price. Jadi kalau di high price ini sama-sama high price, mungkin saya hapus aja biar agak jelas warnanya biar beda. Oke, kalau dua-duanya sepakat mencharge di harga yang mahal, high price, ini akan mendapatkan keuntungan monopolis, di mana si EZ Books dapat $200, sedangkan Amazing dapat 100. Ini bisa kita bilang kayak kondisi monopoli profit ya ini. Jadi $300 keuntungan dalam market ini, total keuntungannya ya, monopoli profit. Atau kalau ketika mereka mencharge normal price, ya mereka akan dapat keuntungan masing-masing $10. Ya, oke, kita dapat lihat bahwa ketika dia memilih di sini, ya, ketika di sama-sama mencharge normal price, ya kan? Nah, ini kalau ketika si Amazing itu di normal price dan EZBook di normal price ya 10-10, kemudian Amazing memutuskan untuk mencharge harga yang lebih mahal ya, high price, maka Amazing akan mengalami pelonjakan keuntungan sebesar 110 ya, karena lawannya sedang ngecharge di harga yang normal price ya, di high price normal price. Jadi dia akan jatuh di sini, ini akan mengalami kerugian ya. Kalau kemudian di sini pindah ke blok ini, di mana si Amazing sekarang mengecharge-nya jadi 100, jadi high price ya. Jadi 10 ya, profitnya jadi dari 10 menjadi 150. Sedangkan Amazing akan mengalami penurunan keuntungan sebesar 220 ya. Jadi menguntungkan buat Amazing. Nah, itu kondisi yang pertama. Atau sebaliknya, kalau di sini ketika si e-book price tetap di normal price, kemudian Amazing-nya mencharge harga high price ya, di sini kan di sini kan ini ke sini ya, atau ini kemari. Nah, ketika di sini berarti Amazing tetap normal price tapi EZBook-nya high price ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau dia si EZBook mencapai high price, dia akan malah rugi ya. Ini karena ini kembali lagi, ini setting permainannya beda ya. Jadi di sini yang rugi adalah justru si EZBook ya. EZBook rugi sebesar 30 ketika dia mencharge high price saat si Amazing tetap harga normal sebesar 150 ya. Jadi malah meningkatkan keuntungan buat si Amazing ya. Dari pertamanya Amazing itu di keuntungan $10, kemudian ketika ExitBook mengubah strategi menjadi high price, ya kan? Jadinya kalau dia mengubah ke high price, justru malah yang untung adalah si Amazing, si lawannya yang untung, ya kan? Ketika dia si ExitBook tadi ketika si Amazing di harga normal, ya kan, di harga sebesar di harga normal dia dapat keuntungan 110 ya, si ExitBook harga normal, kemudian si Amazing harga normal dapat keuntungan $10, sedangkan si EZBooks juga dapat $10 keuntungan karena di harga normal. Kemudian
EZBook memutuskan untuk high price. High price akibatnya yang untung malah lawannya. Lawannya karena jual dari harga normal dia dari 10 jadi 150. Untungnya naik gitu kan. Justru buat si EZBook price yang merubah strategi dari normal pas ke high price rugi ya 10. Tadinya untung 10 sekarang rugi 30. Ya, jadi nggak ada apa namanya, tidak ada insentif ya buat si EZBook untuk geser dari keseimbangan harga sama-sama ngecas harga normal. Ya, nah sebaliknya jadi juga kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang atas tadi ya, misalnya tadi si EZBook charge harga normal, ya kan? Amazing juga harga normal. Nah kemudian Amazing memutuskan untuk ngecharge harga high price, yang untung itu adalah si EZBook. Untung karena dia dari $10 jadi $150. Sedangkan Amazing yang tadinya dapat $10 karena dia sekarang pakai strategi high price ya, jadinya malah rugi $20 malahan karena ngecas harga high price. Nah, akibatnya nggak ada insentif buat baik kedua belah pihak untuk mengganti strategi. Mereka terjebak dalam harga normal. Ya, jadi tidak ada satupun pemain bisa dapatkan keuntungan dari mengganti strategi, karena ketika dia mengganti strategi yang untung itu adalah musuhnya, bukan dia. Ya, baik keduanya baik Amazing maupun normal, kan make sense ya, dua pemain di duopoly market mencas harga normal. Kemudian salah satu pihak mencas harga mahal, ya kan? Karena yang lainnya ini nggak ikut naikin harga, otomatis kan yang rugi kan yang naikin harga. Yang pemain konsumennya lari ke yang harga normal, ya kan? Jadi tindakan si rival ini untuk menaikkan harga justru merugikan dirinya sendiri, malah menguntungkan lawannya. Ya kayak gitu ya nggak ada keuntungan untuk berubah strategi, ya. Ini namanya equilibrium nest itu kayak gitu. Jadi tidak ada pun pemain dapat mendapatkan keuntungan dari mengubah strateginya. Apapun strategi yang dipilih oleh lawan, ya. Jadi kalau misalnya lawannya juga berganti ya, tadi kan asumsinya kan tadi ialah ketika lawannya nggak ganti strategi ya, tetap di harga normal. Kalau lawannya ikut ganti, uh, apa namanya, uh, ya, jadi ya kalau lawannya ikut ganti baru dia dapat keuntungan, sama-sama keuntungan kalau sama-sama kompakan untuk ganti harga ya, high price. Ya, tapi kalau misalnya enggak, kan nggak ada keuntungan dia gitu. Ya, jadi itu maksudnya tuh, jadi nggak ada keuntungan dari mengganti strategi ketika lawannya ya given the other player strategi ya, given dengan kondisi strategi yang dipilih oleh lawan. Nah, jadi dua-duanya akan terjebak di Nash equilibrium ya, nggak ada insentif buat salah satu pemain untuk ganti strategi ya dengan strategi yang dipilih oleh lawan. Ya. Kalau lawannya sudah pilih normal, nggak ada yang mengkhianati gitu kan. Kecuali kalau mereka berdua bersepakat untuk naikin harga ya bareng-bareng, baru menguntungkan buat keduanya kalau ke sini. Ya, kalau enggak ya ini mereka akan terjebak di Nash equilibrium di bawah ini. Itu ya, makanya itu bedanya Nash equilibrium dan dominant strategy. Dominant strategy ialah strategi yang terbaik yang diambil apapun pilihan lawan, ya. Itu dominant strategi. Kalau Nash equilibrium adalah kondisi ketika nggak ada satu pemain pun yang akan mendapatkan keuntungan dengan mengubah strategi, ya. Nggak ada keuntungan dari mengubah strategi. Tadi kan kalau yang beda sama kondisi yang tadi. Ini kan kalau dia ganti strategi dari pertama kali dia sepakat untuk berkolusi ya di sama 30, dia bersepakat dia dapat keuntungan. Nah, ya kan? Ini kalau ini enggak ya, dia kalau mengubah strategi ya, dia mengubah strategi di sini malah rugi dia ya kan. Tadi kan dari sini dia tadinya minus 10 itunya. Tadinya dia minus 10 kan, di sini kan plus 10 ya kan. Dia ganti strategi jadinya malah minus 20 ya, karena lawannya tetap di normal price. Sama juga kayak di sini juga, kalau dia tadi ini kan seperti ini ya, dia untung 10 terus dia ganti strategi, malah minus 30, lawannya tetap harga normal dia price gitu kan. Jadi nggak ada keuntungan untuk merubah strategi ya, malah merugi malah adanya. Baik
Tapi itu harus kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya setelah satu pihak itu bisa dapat keuntungan karena mengubah strategi, yang lainnya enggak, nah itu bukan nice equilibrium. Ada kondisi di mana dua-duanya enggak ada yang akan dapat keuntungan dengan mengubah strategi, given ya dengan kondisi strategi yang sudah dipilih oleh lawan di step yang pertama. Step pertama kan lawan sudah memilih normal price, sama-sama memilih normal price, ya kan? Ya, kalau dia merubah, ya kan tadi yang kalau si EZ Books dia tadinya untung 10 jadinya malah rugi 30, ya kan? Nah, sebaliknya juga kalau si Amazing tadinya normal price untung 10 terus dia milih ganti strategi ke high price ya dia malah rugi 20. Jadi ya udah stay aja di sini. Ini adalah nice equilibrium. Makanya kasih bintangnya. Nice equilibrium di titik D. D ini adalah nice equilibrium. Oke, saya harap jelas ya. Ini beberapa contoh yang lain dari Business Dilemma soal perang iklan ya. Jadi perusahaan itu habisin iklan setiap tahun banyak jutaan dolar ya. Tujuannya untuk mengambil market dari kompetitornya. Tapi masalahnya ialah perusahaan lawan juga membalas dengan juga mengeluarkan biaya advertising untuk meng-cancel out, menetralisir dampak dari iklan dari lawannya. Akibatnya netral dampaknya, cancel out gitu kan. Nah, dan tapi ruginya kedua-duanya sama-sama rugi. Rugi apa? Rugi dari segi pengurangan profit karena habis itunya untuk iklan. Padahal nggak ada perubahan dalam pangsa pasar ya. Maka ada ekonomi yang skeptis yang bilang bahwa seandainya semua perusahaan itu menghentikan iklannya, itu nggak akan berubah market share-nya, penjualannya. Karena selama ini ya emang ada efeknya. Iklan itu hanya tujuannya mengcounter efek dari iklan dari lawannya. Jadi nggak ada yang bisa mengambil pangsa pasar. Itu contoh Business Dilemma perang iklan. Yang lain lagi adalah soal OPEC ya. OPEC itu organisasi di level dunia ya, anggotanya adalah negara-negara eksporter minyak itu sama juga. Jadi itu mereka kartel ya, sepakat untuk membatasi produksi di level tertentu supaya harganya naik, supaya sama-sama untung. Tapi susah untuk mempertahankan kesepakatan karena ada salah satu pihak yang tidak memegang peraturan ya, mengkhianati kesepakatan karena ada keuntungan kayak tadi kan, kayak Business Dilemma kasus yang dua pencuri tadi, dua perampok tadi ada keuntungan dari, kalau yang lainnya itu sepakat membatasi produksi, yang satu naikkan produksi dapat keuntungan gitu. Jadi itu susah untuk menjamin kesepakatan di kartel. Oke, sekarang kita ngomong soal apa dampaknya ke masyarakat ya. Kalau kita di ekonomi, ujung-ujungnya ke masyarakat ya. Jadi kalau misalnya dia berlaku non kooperatif atau bersaing, itu mungkin buruk buat oligopoli ya. Jadi buat oligopoli itu buruk sebenarnya kalau mereka bersaing karena mencegah mereka mencapai profit yang maksimum ya, profit yang seperti monopolis ya kan. Kalau mereka bersepakat tuh kan kita udah pernah bahas sebelumnya, itu profitnya sebesar profitnya monopolis. Kalau mereka bersaing justru mereka nggak akan dapat profit sebesar itu. Jadi it's maybe bad for oligopolis. Untuk masyarakat, society ada dua kemungkinan. Bisa bad, maybe good. Maybe good dulu. Kenapa good? Karena dengan mereka berkompetisi maka harga yang terjadi di pasar akan lebih rendah daripada seandainya mereka berkolaborasi atau berkooperasi ya. Kalau mereka bekerja sama itu akhirnya akan lebih tinggi, kuantitinya akan lebih rendah. Jadi kalau misalnya mereka bersaing itu maybe good for society karena baik output maupun harganya akan mendekati harga yang optimal buat kesejahteraan masyarakat, ini lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Dan kalau mereka bekerja sama itu lebih dekat ke monopoli output dan price. Tapi juga ada kemungkinan itu mungkin buruk buat masyarakat. Apa kemungkinannya? Ini konteksnya untuk di kasus lingkungan ya, lingkungan hidup itu ketika mereka non kooperatif ya, misalnya kita punya dua perusahaan minyak gitu ya yang saling mengeksploitasi suatu daerah gitu ya, ketika mereka itu bersaing mereka akan balapan menghabiskan sumber daya alam ya, itu buruk
kalau buat lingkungan baik kalau mereka sepakat sudah kita produksinya pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut gitu kan. Jadi keuntungannya bagi dua itu akan bisa melestarikan sumber daya alam daripada kalau mereka bersaing ya. Juga ada kasus soal perlombaan senjata, juga bahaya kalau ada dua negara yang saling mempercanggih senjatanya. Kalau mereka itu nggak kerjasama malah jadi gila-gilaan nanti, habis sumber daya untuk senjata dan itu bisa berpotensi menimbulkan perang gitu. Itu oke. Ini soal negatif campaign ya. Contoh lain jadi ini contoh lain dari game teori negatif campaign ads atau iklan yang negatif ya, kampanye negatif atau black campaign lah istilahnya kita. Nah ini konteksnya dalam pemilu ya. Jadi ada dua orang yang mencalonkan dalam satu pemilu, ada R, ada D ya. Kemudian kalau R itu bikin black campaign negatif ad ya, iklan tapi yang isinya negatif ya, jelek-jelekin si D. Jadi akan mengurangi 3.000 orang ya. Kalau R itu bikin black campaign gitu ya untuk menyerang si D, maka jumlah pemilih D akan berkurang 3.000 ya. Ya kan, jadi 1.000 orang akan 3.000 ini ya, 1.000 orang akan memilih R ya, memilih R karena pindah ke R, tapi sisanya adalah abstain. Jadi 2.000 kan, 2.000-nya itu abstain alias golput, yang 1.000-nya pindah milih si R ya, gitu. Nah, next ketika D kalau D yang melakukan negatif campaign ya, black campaign tadi, sama juga yang R-nya lawannya akan kehilangan 3.000 votes ya, D-nya akan dapat 1.000 ya, jadi sama 2.000-nya adalah golput. Nah, kalau dua-duanya itu menahan diri dari membuat black campaign ya, gimana dampaknya? Nah, kalau misalnya dua-duanya ini do not run attack ads ya, nggak membuat black campaign kerjasama, jadi nggak, masing-masing nggak akan kehilangan suara ya, nggak ada kehilangan suara, nggak ada suara yang bertambah atau berkurang. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu melakukan black campaign, maka dua-duanya akan kehilangan votes ya kan. Tadi kan 2.000 kan ya, jadi R lost 2.000 votes, D lost 2.000 votes. Jadi votesnya R lari ke D 2.000 ya, sorry tadi kan 1.000 ya, 1.000 yang pindah, 2.000 yang milih golput ya kan. Jadi R kehilangan 2.000 suara karena golput ya, si D juga kehilangan 2.000 suara karena golput ya. Jadi akibatnya nggak ada yang dapat keuntungan karena jumlah suara keduanya tetap imbang gitu loh, dengan kalau sama-sama bikin black campaign ya. Jadi hasilnya sama aja dengan kalau dua-duanya sama-sama tidak menyerang dengan black campaign. Kalau dua-duanya sama menyerang, dua-duanya kehilangan suara, jumlahnya sama, tapi nggak akan berubah peta politik ya. Nah sebaliknya, ini kalau misalnya mereka sepakat untuk tidak menggunakan misalnya si R tetap si D kekeh, kita nggak akan menyerang R ya, kita nggak akan bikin negatif campaign. Nah, kemudian tapi si R kemudian berkhianat, dia melakukan black campaign. Akibatnya apa? Si buat D dia kehilangan 3.000 votes ya kan. 2.000 yang tadinya 2.000 yang tadinya itu milih sekarang nggak milih ya kan, 1.000 yang pindah ya kan. 1.000 yang pindah, ini jadinya R dapat 1.000 suara tambahan. Ya, ini sebenarnya juga sama sih tadi kan. Ini kan dia ini dapatnya pindah ke sini 1.000 ya kan. Ini juga pindah ke sini 1.000. Jadinya impas ya. Nggak ada yang imbang, suaranya pindah-pindah sama-sama besarnya, terus tapi ada suara yang hilang, 2.000 suara yang hilang.
yang nggak milih tadi ya di kedua pihak. Jadi 1000-nya nggak hilang karena 1000 yang pindah dari D ke R juga pindah 1000 ya, netral jadi. Tapi kehilangan 2000 dari yang mereka yang milih untuk golput ya. Sama juga kalau misalnya di sini misalnya si R sepakat kita nggak usah main black campaign ya kan? Tapi kemudian si R-nya curang, dia black campaign ya. Akibatnya ialah si D akan dapat 1000 votes akibat black campaign-nya, sedangkan si R karena dia tetap setia nggak black campaign, dia kehilangan 3000 suara ya. 1000-nya lari ke yang 1000 lari ke sini ya, 1000 suara lari ke si D yang 2000 milih golput ya. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi gimana dong? Jadi apa kemudian dominan strateginya? Ingat, dominan itu adalah strategi yang terbaik yang dipilih oleh seseorang, apapun pilihan lawan. Ya kan, kalau kita milih lawannya black campaign atau enggak black campaign, ya kan? Kalau di sini, kalau dia memilih ini adalah rugi dia ya. Kalau dia ini hanya dapat keuntungan ketika lawannya sama-sama tidak untuk memilih, tidak memvote, ya kan? Tidak melakukan black campaign. Tapi kalau dia melakukan black campaign, dia bakal rugi sebesar 1000 votes. Ya, jadi lebih baik secara ini untuk melakukan black campaign ya. Kalau black campaign dia kehilangan 2000 suara. Nah, kalau misalnya dia lawannya nggak black campaign, dia malah untung ya, untung 1000 suara. Jadi opsinya antara dia untung 1000 suara atau dia hilang 2000 suara. Ya, itu lebih baik daripada ya tadi yang mulanya dia tidak kehilangan suara kalau seandainya lawannya itu tetap nggak black campaign, tapi kalau lawannya black campaign dia kehilangan 3000 suara, lebih kecil lagi kan, ya lebih besar lagi kehilangan 3000 atau kehilangan 2000 ya kan. Dan kehilangan 3000 ini dengan keuntungan adalah si lawannya dapat 1000 suara ya. Jadi dominan strateginya ialah run attack ads ya. Jadi melakukan black campaign ya, dominan. Jadi strategi terbaik yang bisa didapat seorang regardless apa pilihan lawan, mau milih nggak milih sana kalau nggak black campaign, sini untung, sana kalau milih black campaign ya udah ruginya nggak sebesar kalau aku nggak melakukan black campaign ya, dan lawanku melakukan black campaign ya. Jadi itu ya Nash equilibriumnya. Kalau tadi kan dominan strategi yang terbaik yang diambil regardless apa pilihan lawan. Kalau Nash equilibriumnya both candidate run attack ads. Jadi di sini di Nash equilibriumnya, karena nggak akan ada yang mau pindah ya kan. Ini udah posisi nyaman. Kalau misalnya si R ini milih untuk si D milih ya, si D milih untuk pindah nggak melakukan attacks, dia akan kehilangan. Kalau si D ya, kalau misalnya D ini equilibrium pertama adalah sama-sama di sini, sama-sama melakukan black campaign, kemudian si D memutuskan untuk aku nggak ikutlah, aku nggak ke sini ya. Akibatnya dia akan hilang, dari pertamanya dia hilang 2000 jadi hilang 3000 suaranya. Ya kan? Sama juga apalagi lawannya dapat 1000 gitu kan. Sama juga buat si R. Kalau si R pertama kali dia kehilangan 2000 karena black campaign, terus dia memutuskan udah aku nggak pakai black campaign, si R-nya pindah ke sini, dia dari kehilangan 2000 suara jadi kehilangan 3000 suara gitu. Jadi nggak ada yang dapat keuntungan ya dengan kalau dia mengubah strategi. Masing-masing tiap individu nggak akan dapat keuntungan ketika dia merubah strategi, sedangkan lawannya tetap dalam strategi yang sudah dipilih di pertama tadi. Makanya itu Nash equilibriumnya adalah ini kondisi di mana dominan strategi sama dengan Nash equilibrium ya. Jadi both candidate dan text. Efeknya gimana? Efeknya nggak ada, nggak memperbesar kemungkinan untuk menang karena saling menetralisasi negatif campaign-nya tadi, black campaign-nya tadi. Nah, jadi karena iklan salah satu pihak itu meng-cancel out, membatalkan atau menetralisir dampak dari iklannya pihak lain ya. Jadi, tapi efeknya
masyarakat gimana? Negatif ya, masyarakat karena apa namanya tadi black campaign tadi kehilangan jumlah pemilih ya, tadi yang milih golput jadinya ada 4.000 ya, 4.000 orang. Jadi ada apatis ya, apatis politik itu kotor mainnya gitu kan, menurunkan apa namanya tingkat golput meningkat ya. Jadi kemudian kalau golputnya turun, akibatnya kalau golputnya meningkat, banyak orang apatis sama politik ya, banyak yang nggak ngawasi politik. Jadi kalau orang nggak ngawasi politik ya, peluang politisi untuk bermain korupsi ya dan lain-lain itu lebih besar, lebih aman karena yang ngawasi sedikit ya. Jadi dampaknya jelek buat masyarakat. Tapi kalau level black campaign-nya kayak yang di Indonesia gitu, sampai bikin masyarakat terpolarisasi ya, antara yang cebong dan kampret itu ya, kemudian menciptakan apa tuh ketegangan dalam masyarakat gitu. Itu yang efek negatifnya. Padahal itu nggak ngefek di sisi politik. Oke, sekarang mengapa ada beberapa kasus di mana agen itu bekerja sama ya. Nah, itu terjadi ketika permainannya berulang ya. Tadi kan kayak yang sebelumnya tadi soal pemilu kan sekali kan pemilu selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya di oligopoli, ya misalnya itu adalah penerapan harga itu dilakukan tiap bulan, ada perulangan kan. Nah, kalau kayak gini, apa namanya, kooperasi atau kerjasama itu jadi mungkin. Cooperation may be possible, ya kan? Karena berulang. Jadi artinya ketika satu pihak itu mengingkari apa namanya perjanjian, itu bisa dibales sama lawannya di periode yang kedua, ya kan? Ini namanya tit for tat, ya tadi ya. Jadi apapun yang dilakukan lawan kamu, kamu lakukan ya. Whatever your rival does in one round, apapun yang dilakukan oleh lawanmu di ronde pertama, apakah dia itu memilih untuk mengkhianati kesepakatan atau kerjasama, kamu lakukan juga hal yang sama. Kalau dia misalnya lawanmu itu baik, ya dia menaati kesepakatan, ya kamu menaati kesepakatan juga, jadinya kerjasama kan. Tapi kalau lawanmu mengkhianati kesepakatan, kamu ronde berikutnya kamu juga ikut mengkhianati kesepakatan. Jadi nanti kan kerasa, oh iya, Rek, emang di ronde pertama aku dapat untung banyak karena bisa nipu lawanku. Sekarang yang ronde kedua dia juga sama-sama nipunya. Jadi sekarang keuntunganku turun. Keuntungannya dia di ronde pertama itu turun karena aku tipu, sekarang meningkat di ronde kedua. Aku malah turun keuntunganku karena sekarang sama-sama nipunya, sama-sama nggak kerjasama. Nah, dia mikir, wah kalau gitu lebih baik kerjasama ya. Nah, ronde ketiga itu ya kita sepakat ya, kita sama-sama kerjasama aja daripada kita bersaing untungnya lebih sedikit. Nah, gitu baru bisa kerjasama ketika rondenya lebih dari satu kali permainan ya, ada satu apa tuh siklus permainannya lebih dari sekali. Itu itu adalah salah satu strategi yang bisa menciptakan kerjasama. Strategi yang kedua adalah mengancam gitu. Kalau lawanmu itu apa namanya mengkhianati kesepakatan di ronde 1, kamu ancam bahwa kamu akan mengkhianati seluruh pokoknya semua siklus berikutnya kamu akan selalu apa namanya mengkhianati gitu. Jadi beda kamu sekali kamu nipu aku, kamu tak nipu terus gitu kan. Nah, seperti jadi dia merasa wah ini nggak bagus nih, aku cuma bisa nipu sekali doang. Saya itu nggak bisa nipu lagi gitu kan sama menipunya. Nah, ketika seperti itu orang akan memilih untuk wah lebih baik kayak gitu kita jangan main-main lah, tetap ada kesepakatan ya. Itu dua strategi yang bisa menuju ke kerjasama dalam kasus apa namanya oligopoli, duopoli ya. Nah sekarang gimana kebijakan pemerintah terhadap oligopoli? Yang pertama pemerintah itu kadang-kadang bisa memperbaiki market outcome dengan suatu kebijakan. Misalnya bisa mendorong perusahaan dalam pasar oligopoli untuk bersaing, ya, compete daripada kerjasama. Kalau misalnya itu terjadi, mereka lebih bisa kita pancing untuk berkompetisi dalam kerjasama, maka alokasi sumber daya akan lebih dekat ke yang optimal dari sisi sosial gitu kan, itu lebih mendekatin perfect competition daripada monopoli. Nah ini contoh-contohnya ini di Amerika ya, bagaimana kebijakan publik terhadap oligopoli, kebijakan antitrust law. Ini kalau di Indonesia ini mungkin undang-undang persaingan usaha ya, di Amerika dari tahun 1890, Clayton Act di 1914 ya. Jadi intinya bahwa ini dilakukan untuk mencegah
merger. Kenapa kok mencegah merger? Kalau mergernya terjadi, kalau ada merger terjadi dalam suatu industri, maka jumlah pemain berkurang. Kalau jumlah pemain berkurang, potensi untuk berkolusi lebih besar. Apalagi kalau yang ada duopoli kalau merger jadinya monopoli. Nah, ini sangat nggak sehat kan ya. Ini makanya kayak yang mau Grab sama Gojek ada isu mau merger ini bahaya nih sebenarnya. Karena itu akan jadi monopoli, dan monopoli kalau secara teori akan menghasilkan harga yang lebih tinggi dan output yang lebih sedikit buat masyarakat. Yang kedua, hukum-hukum seperti ini selain menghalangi merger, yaitu terutama merger yang berpotensi untuk membuat pasar menjadi tidak kompetitif. Yang kedua ialah untuk mencegah oligopoli berkolusi. Ya, itu tujuan dari hukum ini. Jadi bisa ilegal, bisa dipenjara kalau ketahuan bahwa ada suatu kesepakatan untuk menggiring harga pada tingkat tertentu, ada kesepakatan itu bisa dihukum. Ya, ada hukumannya, ada penaltinya kalau di Indonesia. Oke, itu tadi selesai untuk bahasan oligopoli dan game teori ya. Kita masuk ke materi terakhir di pertemuan 14 ya, yaitu soal monopolistic competition. Pasar yang unik karena dia ini imperfect competition, tapi dia punya ciri dari perfect competition. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi kita sudah belajar di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ada dua ekstrim model pasar. Yang pertama adalah perfect competition, banyak perusahaan produknya identik ya. Jadi satu-satunya alasan konsumen belanja itu adalah karena harganya ya. Jadi kalau mana yang lebih murah itu yang dibeli karena barangnya sama, barang A sama B nggak ada beda. Yang beda adalah harganya doang, tapi kualitasnya sama. Atau yang kedua, yang ekstrim yang kedua adalah monopoli, hanya satu perusahaan ya. Nah, imperfect competition ya kan adalah di antara dua ekstrim ini ya. Oligopoli yang sudah kita bahas barusan di pertemuan minggu lalu dan minggu ini barusan tadi, beberapa perusahaan jual barang yang mirip atau identik ya, atau juga beda yang oligopoli ya. Yang kedua monopolistic competition. Nah, ini ada ciri persaingan sempurnanya ialah many firm ya, jualan produk yang mirip tapi nggak identik. Nah, itu bedanya sama competition. Barangnya nggak identik, mirip tapi beda ya, nggak identik. Oke, tadi ya karakteristik dari pasar monopolistic competition ialah many sellers, banyak penjual ya. Yang kedua adalah diferensiasi produk ya. Nah, karena adanya diferensiasi produk, maka barangnya itu buat konsumen itu nggak benar-benar substitusi sempurna. Dia bisa menciptakan loyalitas terhadap brand, ya kan? Misalnya Anda sampo lah, sampo kan banyak sekali mereknya, ya kan? Tapi sebenarnya esensinya kan sama. Kalau dari komposisi kimianya ya nggak jauh beda, ya kan? Nah, diferensiasi produknya, wanginya, mungkin kemasannya, ya, membuat ada loyalitas konsumen terhadap produk tertentu. Jadi artinya apa? Loyalitas itu berarti bahwa si produsen punya kemampuan mengontrol harga pasar karena si konsumennya itu ada kesetiaan terhadap brandnya, terhadap produknya dia ya. Jadi karena dampak dari diferensiasi produk, maka pemain di pasar ini bukanlah price takers, karena mereka bisa makers, mereka bisa menciptakan harga, ya kan? Karena ada kesepakatan harganya turun, kemudian naikin harga, kalau di pasar persaingan sempurna lari ke barang lain, ya kan? Nggak bisa karena identik. Ini enggak, ini beda nih samponya, sampo X misalnya, beda dengan sampo yang lain. Ini aku lebih harus pakai barang ini, jadi harganya naik, dia akan tetap beli gitu kan. Dan itu dia bisa mengontrol harga lewat produksi tadi. Nah, akibatnya kurva demand-nya adalah downward sloping, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau di perfect competition kan dia flat kan. Berapapun yang dijual nggak akan mempengaruhi harga. Kalau ini dia bisa mengaruhi harga dengan mengatur produksi ya. Yang ciri lainnya adalah free entry, free exit. Nah, ini juga ciri dari pasar persaingan sempurna, ya kan? Masuk keluar pasar itu free, gratis, ya, bebas, ya. Nah, dan dalam jangka panjang
profitnya 0. Nah ini kan juga jadi pasar persaingan sempurna ya. Firm take other firm price as given. Ini juga agak mirip juga bahwa tiap perusahaan mengambil harga dari lawannya itu as given. Ya, dia nggak bisa mengaruhi harga pasarnya, harga dari lawannya. Nah ini membedakan dengan oligopoli ya. Oligopoli kan enggak. Oligopoli dia bisa mempengaruhi harga lawan, ya kan, dengan dia merubah produksinya, ya kan, harganya dia mempengaruhi harga lawan, gitu kan. Kalau di sini enggak, jadi perusahaan menganggap harga yang dipilih oleh firm lain yaitu adalah given ya, nggak bisa dipengaruhi. Contoh dari pasar monopolistic competition ialah apartemen ya, buku ya, buku kan ya, novel itu kan sebenarnya sama semua isinya kan, isinya ya buku kan, tapi yang isinya kan itu beda ya kan. Ada diferensiasi dari alur cerita, plot gitu kan, genre buku. Terus air minum dalam kemasan itu juga, air kan mau Cleo, mau Aqua, mau apa, Club kan semua kan air gitu kan. Tapi ada diferensiasi dalam kemasan. Oh ini Cleo itu kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya mirip ya kan, mirip, harga mirip. Dan banyak kompetitornya. Baju dan juga fast food ya, barang apa tuh, fast food apalagi di Amerika ya, banyak toko-toko kecil gitu menjual fast food ya, pizza, hamburger dan lain-lain. Oke. Kita bandingkan antara perfect competition. Sorry, saya kasih warna yang beda aja, kuning mungkin. Kita bandingkan antara perfect competition ya, terus monopolistic competition sama monopoli ya. Kita bandingkan 3 jenis pasar ini dari segi pertama dari jumlah penjualnya. Kalau perfect competition banyak ya, karena monopolistic banyak. Kalau monopoli cuma 1. Free entry, free exit, yes, gampang masuk, gampang keluar. Ini yes sama. Monopoli enggak ya. Kalau long run economic profit 0, 0 untuk perfect competition. Monopoli juga ya sama, 0. Kalau monopoli karena dia single player ya, dia akan bisa positif profitnya in the long run. Sekarang produk yang dijual kalau perfect competition identical, mirip ya, mirip. Sorry, kalau perfect competition identik, mirip, identik ya identik, sama persis gitu, sama aja. Balik di pedagang A, B, C, merek A, B, C semuanya sama, identik ya, persis, sama persis, identik. Kalau di sini differentiated, kalau di monopolistic ada perbedaan, ada similarity, ada mirip tapi nggak benar-benar identik. Kalau monopoli ya dia akan penjual sendirian, dia nggak punya substitusi yang mendekatin gitu kan, kayak PLN, apa sayangnya PLN nggak ada. Apakah firm punya market power? Kalau dia perfect competition, none. Dia nggak punya dia adalah seorang price taker, nggak punya kontrol akan harga ya. Market power itu atau kuasa pasar itu ya itu, kemampuan mengontrol harga ya, atau apakah dia price maker atau price taker. Kalau dia di pasar competition dia price taker ya, nggak punya market power. Monopolistic competition yes, dia punya market power, dia bisa mengendalikan harga. Monopoli juga yes, karena dia cuma pemain tunggal. Di demand curve-nya gimana? Kalau competition horizontal ya, kalau monopolistic downward sloping. Monopoli juga downward sloping. Bahkan di market demand seluruh pasar ya, karena dia kan one firm, one industry, only one firm gitu kan. Jadi the whole market itu adalah demand-nya dia. Oke, adalah short run equilibrium. Jadi profit maximization, maksimalisasi profit di jangka pendek untuk firm di pasar monopolistic competition ialah dia akan sama. Buat imperfect competition semua sama. Bahkan juga untuk perfect competition ya, MR sama dengan MC ini berlaku untuk semua pasar. Ya, logikanya gimana? Lihat di video saya pertemuan berapa ya? 12 atau 13 saya lupa. Jadi ini ya, dia akan memproduksi di quantity di mana MR sama dengan MC, karena itulah quantity yang akan memaksimumkan profit. Terus price-nya gimana? Price-nya adalah sesuai dengan harga di kurva demand.
ya kan? Terus profitnya terjadi ketika harga terbentuk di atas ATC, average transaction cost, atau AC, average cost sama aja. Terus ketika P-nya IP di bawahnya average total cost atau AC, ya kan, akan rugi, ya loss, ya kan, karena harga itu adalah pendapatan per unit, itu harga, ya. Harganya 300.000 berarti ini adalah pendapatan buat perusahaan kalau dijual 300.000. Nah, average total cost atau average cost adalah biaya per unit, ya. Makanya kalau harganya di atasnya biaya per unit, ya pasti dia untung. Kalau harganya di bawah dari cost per unit, ya dia rugi, gitu kan. Jadi mirip sama pasar monopoli, ya, dalam behaviornya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, ya, bagaimana sebuah perusahaan di pasar yang monopolis kompetitif bisa menghasilkan profit di jangka pendek. Kita lihat gimana. Pertama kali, perusahaan menghadapi kurva demand yang downward sloping. Ingat, karena downward sloping, maka MR-nya akan lebih kecil daripada D, ya. Ini juga bisa tulis MR lebih kecil daripada AR, ya, boleh, karena P sama dengan AR. Ini berlaku untuk tiap pasar, ya. Jadi harganya, ya, karena harga barang itu menunjukkan berapa pendapatan per unit. Tadi berarti kalau harganya 300.000, berarti ini kalau dijual perusahaan dapat untung 300, dapat tadi pendapatan 300.000 revenue dari penjualan satu ini. Jadi P sama dengan AR. Oke, ya. Jadi dia di bawah, selalu di bawah apa penjelasannya, tolong lihat video saya 2 video sebelumnya. Oke, yang jelas MR-nya akan selalu di bawahnya demand atau price. MC, ya ini langsung muncul semua, MC sama ATC muncul bareng. Oke, kalau kita mau mencari gimanakah output yang akan memaksimalkan profit, selalu cari MR sama dengan MC. Ya, ini MR berpotongan dengan MC di sini. Nah, jadi ini adalah quantity yang akan memaksimumkan profit. Maka untuk memaksimalkan profit, perusahaan akan memilih berproduksi di Q. Kenapa? Karena di Q itu MR sama dengan MC, ya. Jadi di Q. Kemudian berapakah keuntungannya? Ya, oke, kalau kita akan produksi di level Q untuk maksimasi profit. Terus piro regani, didol piro. Nah, maka tarik ini Q ke atas sampai ketemu kurva demand. Nah, di sini, ya. Tarik ke atas. Nah, ya kan, maka ketemu inilah harganya. Nah, inilah harganya, ya. Harga yang akan harga di apa namanya? Maksimum profit, ya. Ini dia dengan Q sebesar ini dan P sebesar ini itu akan mencapai maksimum profit, ya. Jadi itu, ya, kita perlu kurva demand untuk mengetahui berapa harganya, ya. Karena tahu kuantitinya, cari di kurva demand untuk cari berapa harganya. Oke. Nah, gimana profitnya? Profitnya, ingat, profit adalah gap antara harga dan cost per unit. Nah, jadi cari di sini berapa cost per unitnya. Mana nih? Ini cost per unitnya, kan? Cari potongan di sini. Nah, ini cost per unitnya. Nah, ya kan? Maka di quantity ini, ya, cost per unitnya sebesar ini, ya. Maka jarak antara P sama ATC adalah profit per unit. Kalau total profit gimana, ya, kalikan sama besarnya Q tadi, ya. Jadi zona segi 4 ini, ya, segi 4 ini, ya, ya kan. Nah, ini yang sumbu ini adalah jarak antara P sama AC atau profit per unit. Ini adalah banyaknya produksi, ya. Ini profit per unit dikalikan sama total quantity yang diproduksi. Jadinya kan ini persegi panjang ini adalah total profit yang didapat oleh perusahaan. Itu, ya. Seperti itu. Cara mikirnya seperti itu. Nah, gimana dalam jangka panjang? Nah, dalam jangka panjang akan mencapai normal profit. Kenapa? Ya, karena dalam jangka panjang kan ketika ada sorry. Tadi kan short run-nya profit, ya. Nah,
Tapi bisa juga short run-nya itu rugi. Ya, ini kita masih short run ya, tadi kan short run-nya profit. Ini short run-nya rugi ya. Jadi sama kayak tadi, ini MR sama dengan MC cari ya, ini adalah quantity yang akan memaksimumkan profit. Kalau ternyata profit, tapi kalau di sini ternyata di sini kita tarik ke sini ternyata harganya di bawah AC alias rugi. Jadi ruginya apa namanya tadi kan tadi sebelumnya adalah ketika dia itu jangka pendek tapi untung ya kan. Tapi nggak selalu jangka pendek itu bisa untung. Kadang-kadang jangka pendek justru malah rugi ya kan. Ini kan yang untung tadi kan. Nah, ketika jangka pendeknya rugi ini seperti ini. MR sama dengan MC ya kan di sini ketemu berapa Q-nya di sini ya kan. Tarik ke atas ternyata oh P-nya di sini ya. Tapi AC-nya di atasnya lagi. Cost-nya lebih gede daripada price-nya, itu rugi dong ya. Ruginya sebesar apa? Sebesar segitiga apa ini tadi persegi panjang ini ya, gap antara AC sama P adalah rugi per unit dikalikan sama kuantitinya adalah total kerugian ya. Jadi untuk firm ini P-nya di bawah ATC. Jadi kok bisa Pak? Katanya M dengan maksimum profit. Iya kalau profit. Kalau loss berarti adalah minimum loss ya kan, minimum loss. Di titik yang lain akan lebih gede kerugiannya. Jadi the best this firm can do is to minimize its losses. Jadi meminimumkan loss. Kalau emang rugi ya udah ruginya di gimana supaya minimum gitu loh. Kalau dia saat itu MR misalnya profit itu adalah profit maksimum. Rugi itu rugi minimum. Rugi di luar itu akan lebih besar gitu ya. Jadi jangan bingung. Pak, katanya kok profit maksimum kok rugi gitu. Oke, itu jangka pendek. Jangka pendek bisa rugi, bisa untung. Tapi in the long run, nah, jadi ada dua ketika perusahaan di pasar monopolistic competition itu menghasilkan profit dalam jangka pendek, maka akan memberikan itu adalah insentif buat perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Ada perusahaan baru masuk ke pasar karena ingin dapatkan keuntungan. Jadi menambah jumlah produk. Ingat ya, karena tadi ini adalah pasar yang monopolistic competition, di mana tiap pemain itu punya produk yang mirip, ya mirip, nggak sama persis, mirip. Akibatnya kalau ada perusahaan baru masuk ke pasar, dia akan menawarkan produk yang baru, yang mirip. Iya, misalnya kalau kita ngomong soal apa ya, kopi gitu ya. Dia masuk pasar kopi, ya dia akan lihat varian baru, mungkin kopi gula aren, kopi gula apa merah, kopi nggak tahu gula batu ya kan, atau apalah ya kan, tetap kopi tapi ada produk baru ya kan. Jadi akibat dari ada profit tadi, ada perusahaan lain masuk ke pasar ya untuk mendapatkan profit tadi yang masih positif tadi. Jadi menambah jumlah perusahaan, menambah jumlah produk ya kan. Akibatnya kalau jumlah pemainnya lebih banyak, ya maka industri tadi akan dibagi marketnya dengan lebih banyak pemain. Akibatnya permintaan untuk tiap perusahaan berkurang karena ada pemain baru, ya kan dia akan mengambil market share. Jadi market share untuk tiap pemain lama akan berkurang, ya. Jadi reduce demand akan mengurangi demand yang diterima yang dihadapi oleh tiap perusahaan. Jadi tiap perusahaan akan demand curve-nya akan geser ke kiri. Ya kalau demand-nya geser ke kiri, kurva demand supply, bayangkan ya demand supply, kurva demand-nya geser ke kiri. Maka ini kan ini supply demand geser ke kiri, harganya akan turun. Ya kan? Maka harga akan turun, ya kan? Maka tadinya kan ini kan untung kan ya, kondisinya making profit. Harga turun, berarti profitnya turun karena gap antara price dan average cost semakin kecil. Masuk lagi pemain baru lagi, turun lagi price-nya sampai price-nya itu menyentuh kurva average cost. Itu kondisi di mana zero profit. Jadi each from profit yang diterima tiap perusahaan akan lama-lama turun ke nol. Ya, selama dapat untung, selama itu juga dia akan mengundang pemain baru untuk masuk ke pasar. Karena tadi ngaturnya gampang bisnisnya, free entry, free exit. Itu kalau starting point-nya profit di short run. Tapi kalau dia losses, rugi ya dalam short run, maksudnya kalau rugi kan pemainnya malas rugi. Kemudian aku tak tutup aja usaha yang lain ya. Maka beberapa perusahaan akan exit the market ya, keluar dari pasar, tutup, pindah entah dia berhenti usaha, ganti usaha yang lain atau gimana ya. Intinya dia jumlah exit lah, keluar dari pasar.
gak jualan lagi. Nah, kalau jumlah kalau ada perusahaan yang exit, yang keluar, maka jumlah pemain akan turun. Ya, kalau jumlah pemainnya turun, kebalikannya tadi, tiap perusahaan akan mendapatkan market share yang lebih besar. Demand-nya geser ke kanan, ke kiri kan, akibatnya harganya naik. Ya kan? Jadi firm yang ditinggal, yang tetap di pasar, jadi kalau ada firm yang keluar, enjoy higher demand and price, menikmati demand yang lebih besar, ya kan, dan harga yang lebih tinggi, ya kan? Jadi profitnya berkurang kan, karena bisa ngecas harga yang lebih besar, gitu kan. Karena sekarang saingannya berkurang. Tapi lama-lama juga iya, lama-lama dia akan sampai di itu apa namanya, sampai di laba sama dengan nol, zero profit, ya kan? Karena dia kalau tadi kan untung masuk pemain baru, untungnya tipis sampai dia nol untungnya, udah berhenti, nggak ada lagi yang masuk pasar karena sudah nggak dapat, masuk lagi bakal rugi karena udah penuh pasarnya gitu kan, sudah zero economic profit. Sebenarnya kalau loss, wah ini kalau dia loss, banyak pemainnya kata keluar aja lah, rugi di sini, jumlah pemainnya tambah sedikit, ya kan, profitnya akan naik, atau enggak lossnya akan turun karena demand-nya geser ke kanan. Lama-lama kemudian dari rugi karena jumlah pemainnya turun terus, pendapatannya naik terus, ya, sehingga sampai di level PEP gitu. Ya, jadi itu akan equilibrium di sana. Kalau starting point-nya dari rugi, ya. Kalau ada untung sebaliknya arahnya. Itu oke, ini sekarang in the long run. Nah, kalau long run seperti ini. Jadi MR sama dengan, bagaimana kita tahu ini long run? Ya, ketika MR sama dengan MC, key saat MR sama dengan MC, kita dari ke atas, set, ya kan, adalah saat antara AC itu berpotongan dengan AC berpotongan dengan demand. Iya. Ya, AC itu potongan sama demand. Jadi ada nol kan? Karena nggak ada gap antara harga sama cost. Zero economic profit. Ya, ini adalah kondisi jangka panjang. Jadi taunya dari mana? Yang taunya ialah ketika apa namanya, pada saat MR sama dengan MC, itu P sama dengan AC. Price-nya sama dengan average cost, jadi zero economic profit. Jadi ini adalah kondisi jangka panjang. Jadi entry and exit occurs until terus terjadi sampai P sama dengan ATC. Price-nya sama dengan average cost-nya dan profit sama dengan zero. Ya, itu Anda tahunya kalau itu adalah harga apa namanya, kondisi di mana equilibrium ketika P-nya sama dengan AC, ya. Ini sekarang harus diperhatikan, ya. Meskipun dia itu harganya itu harga dia ngaku zero economic profit, tapi kalau dibandingkan, ingat kalau pasar persaingan perfect competition itu kan P sama dengan MC, ya kan? P sama dengan MC. Ya, MC di mana MC? Kan di sini kan? Nah, kan MC-nya kan di sini MC-nya. Ya, maka kalau dia itu pasar persaingan sempurna, P-nya akan di sini. P sama dengan MC, ya kan? Misalnya MC gitu kan di sini kalau persaingan sempurna. Tapi ternyata harganya kan enggak di sini. Meskipun ini apa namanya zero economic profit, ini namanya markup nih berarti. Harganya tidak harganya di atas MC, ya. Jadi firm charge a markup of price over marginal cost and does not produce at minimum AC, ya. Jadi patut dicatat bahwa yang pertama, ya, meskipun dia in the long run itu zero economic profit, pertama harganya itu markup pricing, ya. Jadi markup dari kondisi apa namanya, kondisi perfect competition. Kalau perfect competition harganya di sini ya, harganya dia harga P sama dengan MC kan, MR sama MC. Harganya lebih tinggi, markup harga lebih tinggi yang satu. Yang kedua juga dia nggak mencapai bedanya equilibriumnya long run equilibriumnya perfect competition sama apa namanya monopolistic competition. Kalau di monopolistic competition long run dia zero economic profit dan apa namanya price-nya itu sama dengan MC, ya kan, dan itu terjadi di saat AC minimum, jadi di kapasitas maksimum, ya kan, karena setelah produksi di atas ini akan justru menaikkan average cost. Jadi ini adalah yang paling efisien. Ya, kalau di pasar persaingan pasar monopolistik harganya di atas harga apa namanya
MC pricing ya, di atas harga perfect competition. Satu, ada markup ya, markup price over marginal, jadi harganya di atas ya, P-nya lebih besar daripada MC. Yang kedua, dia tidak memproduksi di AC minimum. Misalnya AC minimum anggapnya di sini ya, AC minimum ya. Di sinilah. Jadi nggak di sini. Artinya seharusnya dia bisa menekan harga, mendapatkan ongkos yang lebih murah dengan menambah produksi, ya kan? Tapi enggak dilakukan karena di sini sudah zero economic profit. Kalau di pasar ke sini AC-nya di atas P, jadinya malah rugi gitu loh. Nah, jadi itu enggak efisien. Kenapa? Karena harga lebih mahal ya daripada harga kompetitif market, dan kuantitinya lebih kecil, ya kan? Lebih kecil di sini kan. Harusnya kan segini harusnya. Price lebih tinggi dan kuantiti lebih sedikit ya. Ini contoh dari buku yang lain, dari bukunya Samuelson ya. Ini monopolistic before entry ya. Jadi sebelum ada entry, MRMC kan ya, price-nya di atas AC, ada profit. Tapi ketika dalam jangka panjang pemain baru masuk karena pengen menikmati profit, akhirnya demand-nya geser ke kiri, ya kan? Geser ke kiri kan ya. Hanya ininya sampai dia menyentuh ke sini ya. Nah, ini kan ya, hanya dia demand-nya mepet ke sini. Ya, geser dia ke sini, ke kiri sampai dia ke sini ya. Sampai di sini antara demand dan AC itu enggak ada jaraknya. Saat MR sama dengan MC kan saat MR sama dengan MC ada jarak antara demand sama AC. Di sini sudah enggak ada ya. Gitu. Jadi ini numerous small firm, banyak sekali firm kecil menjual barang yang terdiferensiasi ya. Karena itu punya downward sloping demand-nya bentuknya downward sloping ya. Kayak gini. Equilibriumnya MR sama dengan MC, P-nya lebih besar daripada AC, profit. Tapi dalam jangka panjang demand curve will shift downward ya, geser ke kiri atau ke bawah, sama aja ke bawah atau ke kiri ya kan. Downward ya kan, akibatnya karena pasarnya mengecil karena banyak pemain baru masuk. Downward and leftward, ke bawah dan ke kiri ya, ke bawah dan ke kiri ya. Because entry of new rival, free entry wipes out profit, karena ada free entry bebas masuk, kamu bisa jualan, akibatnya menghapus profitnya. Ada long run equilibrium, P remain above P. Jadi walaupun dia nggak ada profit, tapi price-nya tetap di atasnya MC ya. Beda seperti di pasar persaingan sempurna di mana P sama dengan MC. Kalau pasar persaingan sempurna ini lebih tinggi di atasnya MC. Itu. Nah, kenapa kok monopoly competition itu adalah less efficient, lebih kurang efisien dibandingkan perfect competition ya, karena dalam monopoly competition ada excess capacity ya, ada kapasitas yang nggak terpakai, yang nganggur karena kuantitasnya tidak di level yang AC-nya minimum ya. Jadi di bagian AC yang lagi turun downward sloping ya, belum pas di bawah ini ya kan, pas yang dia konstan ini ya. Ya, jadi yang satu karena ada excess capacity nggak terpakai karena dia nggak berproduksi di minimum AC long run, dan yang kedua harganya lebih mahal, ada markup over marginal cost ya. Dalam perfect competition quantity itu akan at minimum AC, jadi produksi akan jadi di skala yang paling efisien skill ya, ketika P sama dengan MC, itu bedanya. Jadi nggak efisien, harga terlalu mahal, kuantitinya lebih sedikit, dan di bawah level produksi yang efisien buat perusahaan yang dimana AC-nya paling kecil, AC minimum. Nah, gimana sekarang welfare for society ya? Monopolistically competitive market tidak memiliki semua atribut ya atau properties dari perfectly competitive market ya yang kita inginkan, kita harapkan untuk suatu masyarakat yang sejahtera. Jadi ada sumber-sumber inefisiensinya, jadi markup over marginal cost, ada harga yang lebih tinggi daripada marginal cost-nya, bisa kebanyakan entry-nya, too much, atau terlalu sedikit entry-nya ya, jumlah pemain di pasar itu bikin inefisiensi. Ada juga product variety externality dan business stealing externality. Jadi ada benefit
dari product variety ya, itu bisa bikin orang jadi bingung mau milih apa nih karena kebanyakan variasi produknya, dan juga ada kemungkinan bisnis saling mencuri, saling mengcopy produk yang lainnya ya. Jadi ada pencurian ide atau konsep bisnis ya, itu sumber inefisiensinya. Oke. Jadi markup ya, kan di markup ya. Jadi P-nya lebih besar dari MC-nya, market quantity-nya di bawah quantity yang secara sosial itu efisien. Tadi kan quantity-nya perfect competition ya. Ada date with loss ya, seperti kasus di monopoli ya, ada kerugian yang tidak ada yang menerima date with loss. Ada juga di product variety externality consumer, tapi ada keuntungannya ini keuntungan ya, inefisiensi ini keuntungannya, consumer get extra surplus from introduction of new product ya. Jadi ada keuntungan dari masyarakat jadi lebih bahagia karena lebih banyak variasi produk ya, ada. Tapi ada business externality. Ini yang sifatnya eksternalitas positif, ini eksternalitas negatif ya. Ada kerugian dari gimana perusahaan yang sudah ada, ketika ada perusahaan baru masuk pasar ya, dia bisa dicuri kan. Dengan perusahaan pertama dia yang sudah susah payah menemukan eksperimen sampai ketemu model bisnis yang menguntungkan. Jadi kita kalau coffee shop gitu ya, perusahaan baru tinggal nengok aja bisnis yang perusahaan yang sudah ada, dia bisa masuk pasar gitu kan tanpa terbebani biaya eksperimen ya. Jadi ada pencurian konsep bisnis gitu ya. Itu yang negatif. Itu yang positif, konsumen sih happy aja karena banyak variasi produk gitu ya. Kalau buat produsen rugi karena makin banyak pesaing. Oke, advertising atau iklan jadi penting dalam bisnis ini ya. Ada insentif untuk beriklan. Ketika perusahaan menjual produk yang terdiferensiasi dan memberikan harga di atas marginal cost-nya, ya maka perlu untuk menjaga loyalitas konsumen ya. Perlu advertising atau iklan untuk menarik banyak pembeli ya. Berapa pengeluaran untuk iklan? Untuk barang yang sangat terdiferensiasi itu sekitar 10-20% dari pendapatan revenue ya. Ini gross revenue. Ini adalah studi di Amerika ya. Kalau barang yang untuk industri ya, jadi barang yang dikonsumsi untuk kepentingan industri gitu kan. Jadi kayak mesin gitu kan ya, peralatan-peralatan berat itu kecil sekali advertisingnya ya. Ya kalau barang yang homogen, yang relatif barang yang sangat mirip, itu juga tanpa ada advertising sama sekali ya. Itu hubungan iklan hubungannya sama jenis barangnya ya. Oke, dalam pasar yang sifatnya monopolistically kompetitif, product differentiation and markup pricing jadi akibatnya secara natural membutuhkan penggunaan advertising ya. The more differentiated the product, semakin terdiferensiasi produknya, the more advertising firms buy. Lebih banyak pengeluaran belanja untuk iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ekonomi ini para ekonom ada disagreement, ada ketidaksepakatan mengenai nilai sosial dari iklan. Ada yang bilang itu menghabiskan sumber daya, ada yang bilang itu ada nilai positifnya, ya kan? Kenapa kok daripada iklan mendingan kan investasi ke R&D aja ya kan, atau peningkatan teknologi sehingga akhirnya produksi yang lebih efisien, harga yang lebih rendah daripada buang-buang duit untuk iklan. Itu yang lihatnya aja sisi negatif. Yang positif lihatnya advertising kan membuat konsumen aware akan pilihan-pilihannya ya kan. Jadi dia lebih teredukasi, lebih bisa memilih barang yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kritik dari ada beberapa kritik terhadap advertising ya. Firm advertise to manipulate people's taste. Jadi perusahaan kadang-kadang iklannya itu berusaha untuk mempengaruhi seleranya si konsumennya ya. Jadi sifatnya lebih psychological rather than informational. Kalau informatif kan lebih enak. Oh, konsumen gini loh spek produknya, ini gunanya untuk apa. Jadi konsumen bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena informasi yang lebih baik. Tapi kalau iklannya bersifat untuk mempengaruhi selera, sifatnya manipulasi, ya kan, akibatnya ya dia akan membeli sesuatu yang nggak dibutuhkan, ya kan. Jadi menciptakan desire ya atau keinginan yang
seharusnya nggak perlu ada tadi kan, karena iklan itu menciptakan orang nggak perlu jam tangan yang sampai jutaan ya, karena iklan jadi pengen jam tangan. Orang nggak perlu mobil yang sisinya segede itu karena iklan jadinya, karena yang pakai artis wah, idolanya dia, jadi dimanipulasi seleranya ya. Jadi menciptakan desire atau hasrat atau keinginan yang tidak ada, yang tidak, sebelumnya tidak ada ya, tanpa ada iklan tadi. Advertising juga ini negatifnya ya, menghambat persaingan ya. Jadi impedes competition ya, increase perception of product, meningkatkan persepsi bahwa produk ini beda. Ya, kalau dia udah anggap produknya beda, ada namanya menciptakan brand loyalty, bisa nge-charge harga lebih mahal. Ya, jadi menghalangi kompetisi antara dua barang ini, karena barang ini mirip ya. Ini habisin iklan, oh kita tuh barangnya beda, kita nggak bisa dibandingkan sama ini. Akhirnya konsumen loyal sama barang ini, dia bisa nge-charge harga yang lebih mahal. Ya, karena apa? Karena keunikan yang semu tadi ya, dengan diciptakan dengan iklan tadi. Jadi akibatnya buat si pembeli jadi nggak sensitif sama harga ya, dibandingkan produk lain yang mirip gitu kan, karena ada loyalitas tadi, jadi itu buruk, menghalangi kompetisi. Tapi sisi yang lain, si ekonomi yang lain yang membela advertising, dia bilang bahwa itu bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli. Ya kalau sifatnya informatif daripada persuasif ya. Akibatnya kalau sifatnya informatif, pembeli yang lebih terekspos oleh informasi bisa lebih gampang menemukan barang yang dia butuhkan dan bisa mengeksploitasi selisih harga. Oh ini lebih murah gitu kan gitu. Jadi kalau dalam konteks seperti ini, advertising bisa mempromosikan kompetisi dan mengurangi kuasa pasar. Jika sifatnya adalah informational daripada persuasif ya itu. Jadi kalau ada debat, biasanya ekonom itu kalau ada debat ya pakai penelitian, ambil data ya. Hasil penelitian terakhir ya dengan data yang terbaru. Jadi ini soal produk kacamata ya. Produk kacamata itu lebih mahal di negara bagian di Amerika kan, yang melarang advertising ya. Ini di Amerika karena kan mereka punya negara bagian, kalau kita provinsi ya, tiap negara bagian itu bisa punya hukum sendiri ya, karena otonominya lebih kuat di Indonesia. Jadi kacamata itu lebih mahal di negara bagian yang melarang iklan dari kacamata ya. Karena dianggap iklan tadi sifatnya bakal merusak informasi ya kan, menipu konsumen daripada mengedukasi. Jadi tapi temunya justru malah lebih mahal di daerah-daerah yang melarang iklan kacamata ya, dibandingkan negara bagian yang tidak tidak ada larangan untuk beriklan. Ya, ini jadi lebih mendukung yang pro advertising, bahwa advertising itu mengedukasi konsumen sehingga konsumen lebih dan meningkatkan kompetisi, sehingga kalau kompetisi semakin tinggi harga akan semakin murah ya. Jadi ini hasil empirisnya lebih pro pada pihak yang support advertising daripada yang kontra advertising gitu ya. Jadi yang hal lain yang perlu diketahui ialah advertising itu juga berfungsi sebagai sinyal kualitas ya. Daripada soal informasi, itu lebih ke sinyal ya, little apparent informasi. Jadi informasinya lebih sedikit yang di deliver dari iklan, kan cuma sebentar kan iklan itu kan, informasinya minimum, tapi dia bisa sinyal dari kualitas. Real information offered a signal, jadi willingness to spend lot. Jadi kalau ada suatu perusahaan dia mau invest besar-besaran untuk iklan ya, iklan produknya, berarti kan dia pede bahwa produk itu bagus, itu sinyal bahwa produk kita bagus kan. Sekali kamu nyoba pasti kamu akan pakai terus ya kan. Jadi karena dia yakin produknya bagus, dia mau spending iklan besar-besaran ya. Jadi itu sinyal akan kualitas produk ya. Itu juga interpretasi lain soal advertising ya. Jadi konten dari advertising kadang-kadang nggak relevan dengan produknya gitu kan, kayak iklan apa, produknya apa, iklannya apa gitu, nggak nyambung gitu kan, karena sinyalnya itu, sinyal bahwa kita punya barang yang berkualitas daripada informasi soal produknya. Oke, jadi
brand name ya dalam banyak pasar brand name ya ada produk yang punya brand yang kuat ya. Jadi itu kadang-kadang jadi satu ya antara ada barang yang produk yang brandnya kuat dijual di pasar yang sama dengan produk yang barang yang sama tapi nggak punya brand yang kuat ya, brand name. Jadi orang-orang yang produk yang punya brand itu menghabiskan lebih banyak untuk advertising sehingga dia bisa mencari harga yang lebih tinggi daripada barang-barang yang generik. Jadi barang-barang substitusi yang sama kualitasnya, sama mirip, tapi dia nggak spending banyak uang untuk bangun brand, jadi dia nggak bisa charge harga yang mahal ya. Jadi sama seperti iklan itu ada suatu kesepakatan antar ekonom mengenai brand name, apakah brand name itu positif atau negatif dampaknya. Ya tadi ini hampir mirip ya, kritik terhadap brand name ya, produk not differentiated ini nggak benar-benar ada perbedaan yang signifikan ya kan. Itu lebih menciptakan irasionalitas, konsumen itu mau bayar lebih mahal hanya karena brand gitu kan, padahal dari kualitas ya mirip dengan brand yang lain. Itu kritik dari terhadap brand ya. Yang membela brand bilang bahwa itu adalah informasi terhadap kualitas. Kalau orang tuh mau habisin duit banyak untuk bangun brand, itu buat konsumen adalah sinyal barang-barang kita ini bagus gitu. Nah, buat perusahaan ini juga insentif karena dia brandnya sukses, bisa jualan dengan harga mahal, itu memberi insentif untuk mempertahankan kualitas yang tinggi ya, mempertahankan kualitas yang tinggi untuk memproteksi reputasi dari brand yang sudah dibentuk oleh perusahaan ya. Jadi brand itu memastikan kualitinya tetap bagus. Oke, ini terakhir sedikit ringkasan dari pertemuan ini untuk monopolistik kompetitif. Jadi pasar yang monopolistically kompetitif monopolistik kompetitif itu banyak perusahaan, barangnya terdiferensiasi dan free entry bebas masuk. Tiap perusahaan dalam pasar yang perfectly monopolistik kompetitif ya, itu punya excess capacity yang memproduksi kurang di bawah dari kuantitas yang akan meminimumkan AC, dan tiap perusahaan akan memberikan harga di atas dari harga di atas marginal cost gitu ya. Monopolistic competition nggak punya benefit yang dimiliki dari perfect competition, dia mirip ya, ada delivery loss ya karena lebih di atas marginal cost, terus jumlah perusahaan dan variasinya bisa jadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan nggak jelas bagaimana pengambil kebijakan bisa memperbaiki outcome dari market monopolistic competition. Jadi bingung nih gimana cara apa yang perlu diimprove gitu kan. Itu berapa summary-nya. Terus differentiasi produk dan markup pricing mendorong perusahaan untuk menggunakan advertising iklan dan brand, membangun brand ya. Kritiknya tadi advertising dan brand itu firm bisa menggunakan advertising dan brand untuk mengurangi kompetisi dan memanfaatkan mengambil keuntungan dari irasionalitas konsumen. Itu yang mengkritik. Yang pro, yang membela, bilang bahwa firm menggunakan brand dan advertising untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada konsumen, dan untuk justru malah bersaing ya, brand itu bagus ya, malah menciptakan persaingan ya dalam harga dan kualitas. Itu yang pro terhadap argumen yang pro terhadap advertising dan brand name. Oke, itu aja materi untuk pertemuan ke-14, pertemuan terakhir dari PTE Mikro. Selamat tahun baru dan selamat Natal buat yang merayakan. Minggu depan ya ada UAS, jadi good luck, semoga tahun baru semangat baru dan dapat bisa nilai yang terbaik, lebih baik daripada UTS-nya, dan ya stay healthy ya, tetap sehat karena di era pandemi ini perlu menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisikal. Thank you semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal lain, pasti ada ya. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam mengasuh kelas ini ya di PTE Mikro. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah.